Selamat sore dan sekali lagi selamat datang untuk kita semua, khususnya untuk Pak Remi yang sudah hadir kembali di tempat ini. Minggu lalu ada pelayanan di Lembang, Bandung. Selamat sore Pak Ter, dan selamat datang kembali. Sepekan yang lalu, dan tentu itu sudah berlalu, namun masih membekas di dalam pikiran dan ingatan kita, di mana kali lalu kita berbicara tentang stansa yang keempat, tentang jejak-jejak Allah. Allah hadir di dalam ciptaannya. Dan kali ini lebih mempertegas lagi, Santo Yohanes dari Salib berbicara tentang Sang Pencipta dan ciptaan Sang Pencipta itu sendiri. Kali ini melalui stansa 5 kita akan belajar kembali tentang Sang Pencipta itu sendiri dan ciptaan Sang Pencipta. Namun sebelum kita masuk ke sana, ke pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Frater Bastian, saya sedikit berimajinasi, dan ini yang mungkin dipengaruhi oleh zaman Aufklärung itu, dimana kita berani untuk berpikir sendiri, berani untuk berimajinasi sendiri. Oleh karena itu, saya minta Frater Bastian untuk tampilkan kutipan stansa 5-nya. Kalau Frater Bastian sudah menampilkan kutipan stansa 5-nya, maka saya akan berimajinasi. Ya. Oh, stansa 5. Karena engkau, saya dipercayakan menjadi moderator pada sore hari ini. Itu kira-kira imajinasi yang pertama. Sekarang saya memberi sedikit lagi perintah untuk Frater Bastian menampilkan foto. Ya, sudah ada foto dan gambar Santo Yohanes dari Salib. Oh, Bapak Yohanes dari Salib OCD, karena engkau, Frater Bastian Adrian OCD, sudah menanti dan menjadi pemateri kita pada sore hari ini. Nah, sekarang saya tidak lagi memberi perintah. Sekarang imajinasi yang terakhir. Oh, jiwa yang selalu dan terus mencari atau rindu akan Allah. Karena engkau, Pak Remi, suster-suster, dan para frater semua, kami semua sudah hadir di sini, sudah menanti untuk mendengarkan pemaparan materi dari Frater Bastian. Tidak memperpanjang kata, kita terlebih dahulu membuka dengan doa. Saya minta Frater Christian untuk buka kegiatan kita ini dengan doa. Para pastor, frater, suster, ibu bapak, saudara-saudari, mari sebelum kita memulai mendalami tulisan Santo Yohanes dari Salib, kita berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang telah Kau-limpahkan kepada kami sampai saat ini. Kami yakin dan percaya berkumpulnya kami di tempat ini pun juga merupakan rahmat-Mu. Kini kami hendak mendalami bersama tulisan Santo Yohanes dari Salib, secara khusus stansa kelima. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu. Semoga dengan mendalami stansa kelima ini, kami semakin rindu untuk mencari dan pada akhirnya boleh menemukan Engkau dalam diri kami sendiri, dalam diri sesama kami, dan dalam alam ciptaan-Mu. Sehingga kami, jiwa kami senantiasa memuliakan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater Christian.
yang sudah membuka kegiatan kita pada kesempatan ini dengan doa. Sebelum masuk ke pemaparan materi, perlu kita ketahui bersama bahwa pemateri kita pada sore hari ini Frater Bastian OCD. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk untuk mendengar pemaparan materi. Kepada Frater, saya persilahkan. Terima kasih. Baik. Baik, selamat sore untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, saya juga baik. Sore hari ini kita masuk dalam Kidung Rohani stansa yang kelima. Saya mencoba untuk memberi tema kecil di stansa yang kelima ini, ciptaan sebagai pantulan rahmat dan kehadiran Allah. Saya berada di hadapan Anda semua. Seperti biasa hanya fasilitator, mungkin ada hal-hal yang keliru. Saya sudah mencoba untuk menerjemahkan, membaca dan memahaminya, tetapi sebagai insan yang terbatas, kadang-kadang ada keliru-keliru sedikit, sebentar dikoreksi oleh Pak Remi dan kita semua. Stansa kelima, mencurahkan 1000 rahmat. Ia melewati belukar-belukar itu dengan tergesa-gesa, dan setelah menatapnya dengan gambarnya sendiri, ia menghiasi mereka dengan keindahan. Stansa kelima ini ada 3 ayat. Ayat yang pertama mencurahkan 1000 rahmat. Ayat yang kedua itu ia melewati belukar-belukar itu dengan tergesa-gesa. Dan ayat ketiga, dan setelah menatapnya dengan gambarnya sendiri, ia menghiasi mereka dengan keindahan. Kira-kira begitu, suster. Pengantar sedikit. Yohanes dari Salib melalui stansa 5 ini mau mengungkapkan keinginannya untuk menuntun jiwa manusia menuju cara pandang yang lebih mendalam terhadap kenyataan. Ia tidak sekedar ingin menggambarkan dunia, tetapi ingin membantu jiwa menyadari bahwa segala sesuatu yang ada mengarah kepada suatu sumber yang lebih tinggi. Stansa ini ditulis sebagai ungkapan pengalaman batin seorang mistikus yang telah menemukan bahwa Allah tidak jauh atau tersembunyi secara mutlak, melainkan hadir dan dapat dikenali melalui apa yang Ia ciptakan. Melalui tulisannya, Yohanes Salib bermaksud membangkitkan kesadaran kita agar tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan, tetapi terdorong untuk melihat lebih jauh menuju asal dari dan tujuan terdalam dari segala sesuatu. Ia ingin menunjukkan bahwa perjalanan jiwa menuju Allah tidak selalu terjadi melalui pengalaman luar biasa, tetapi juga melalui kesadaran yang lahir dari permenungan yang mendalam. Dengan demikian, stansa ini merupakan undangan rohani. Yohanes menulisnya untuk membimbing jiwa agar belajar mengenali kehadiran Allah serta menyadari bahwa seluruh kenyataan dapat menjadi jalan yang menuntun manusia kepada persatuan dengan Sang Pencipta. Komentar awal, ciptaan menjawab jiwa. Dalam stansa ini, ciptaan digambarkan seolah-olah menjawab pencarian jiwa. Dalam arti makhluk bukan sekedar objek pasif, tetapi memberi jawaban atau kesaksian kepada jiwa manusia bahwa Tuhan hadir melalui ciptaan. Melalui ciptaan, manusia dapat merasakan kehadiran Allah. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus
dalam Laudato Si, ensiklik Laudato Si, yang mengatakan bahwa seluruh ciptaan itu merupakan bahasa kasih Allah. Jadi semesta alam ciptaan itu adalah cara Allah berbicara kepada manusia, dan melalui ciptaan manusia dapat merasakan kehadiran Allah. Yohanes dari Salib menegaskan bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang bisu, melainkan saksi hidup yang mengungkapkan kebesaran, keagungan, dan kebaikan Allah kepada manusia. Alam semesta seperti cermin yang memantulkan kemuliaan Allah. Tapi alam semesta atau ciptaan bukanlah Allah. Alam semesta hanyalah cerminan atau pantulan kemuliaan Allah. Seperti kita melihat cermin, kita melihat pantulan wajah kita di cermin, tetapi itu bukanlah wajah kita, itu hanyalah pantulan. Seperti itu, kira-kira begitu. Ayat pertama mencurahkan 1000 rahmat. Ungkapan 1000 rahmat melambangkan kelimpahan anugerah Allah melalui banyaknya makhluk dan rahmat yang diberikan Tuhan. Allah menghendaki dunia bukan secara minimal, tetapi dengan kemurahan hati yang melimpah, memberi setiap ciptaan kualitas, keteraturan, dan keindahan. Jadi Allah menciptakan dunia bukan dengan ala kadarnya, tetapi dengan kasih yang melimpah. Ia memberi ciptaan kualitas dan keindahan. Tidak setengah-setengah Ia menciptakan alam semesta dengan segala keindahan dan keagungannya. Bagi Yohanes dari Salib, keberadaan ciptaan itu sendiri adalah rahmat, tanda kasih Allah yang bebas dan penuh kebaikan. Jadi segala sesuatu yang ada atau ciptaan merupakan pemberian, bukan kebetulan. Ayat yang kedua, ia melewati belukar-belukar itu dengan tergesa-gesa. Istilah belukar-belukar melambangkan unsur alam dan ciptaan. Allah hadir dan melintasi seluruh ciptaan, menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang terlepas dari sentuhan dan perhatiannya. Ciptaan disebut sebagai jejak dari lewatnya Allah. Jadi ciptaan itu merupakan karya agung Allah. Melalui ciptaan, manusia dapat mengenali atribut ilahi seperti kebesaran, kuasa, kebijaksanaan, dan keteraturan Allah. Meskipun ciptaan bukanlah Allah itu sendiri. Belukar-belukar tadi melambangkan unsur-unsur alam dan ciptaan. Jadi belukar bukan definisi secara harfiah, tetapi melambangkan seluruh ciptaan seperti pohon, gunung, sungai, langit, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat keindahan gunung atau langit, itu bukan hanya objek fisik, tapi itu merupakan karya agung Allah. Ayat yang ketiga, dan setelah menatapnya dengan gambarnya sendiri, ia menghiasi mereka dengan keindahan. Allah mencipta dan memandang segala sesuatu melalui putranya. Kristus adalah sabda dan citra Allah. Di dalam Dia, ciptaan memperoleh keberadaan, kesempurnaan, dan kebaikan. Keindahan alam bukan sekedar estetika, melainkan partisipasi dalam keindahan Kristus. Partisipasi sama dengan ambil bagian.
Jadi keindahan alam itu mengambil bagian dalam keindahan Kristus. Kegantengan Frater Sandro mengambil bagian dalam kegantengan Kristus. Itu. Seperti itu. Partisipasi sama dengan ambil bagian. Ciptaan menjadi indah karena mencerminkan Sang Sabda yang adalah sumber segala keindahan. Itu menegaskan poin yang kedua ini. Inkarnasi tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga memulihkan dunia ciptaan karena Kristus mempersatukan dirinya dengan realitas material. Putra Allah bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik segala sesuatu kepadaku. Inkarnasi tidak hanya menyelamatkan manusia. Ini ada cakupan kosmis keselamatan. Artinya keselamatan itu tidak hanya diperoleh ketika Allah menjadi manusia, keselamatan itu tidak hanya diperoleh manusia, tetapi seluruh ciptaan, dimensi kosmis keselamatan. Keselamatan tidak hanya diperoleh oleh manusia, tetapi seluruh ciptaan. Begitu. Pesan bagi jiwa. Ciptaan membantu jiwa mengenal Allah, tetapi bukan tujuan akhir. Meskipun ciptaan membantu jiwa mengenal Allah, ciptaan bukanlah tujuan terakhir. Tujuan akhir jiwa bukanlah keindahan dunia, bukan pengalaman indah, dan bukan hal-hal yang bersifat sementara, tetapi Allah sendiri. Jiwa dipanggil untuk melampaui ciptaan dan bersatu dengan Allah sendiri, tanpa terikat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Sebagai kesimpulan, seluruh ciptaan dapat dipahami sebagai rahmat, yaitu pemberian cuma-cuma dari Allah. Ciptaan pemberian cuma-cuma dari Allah, sekaligus sebagai jejak kehadiran. Kita ada karena ada yang menciptakan. Melalui keindahan, keteraturan, dan kehidupan yang ada di dalam, ciptaan tidak hanya menunjukkan dirinya sendiri, tetapi menunjuk kepada Sang Pencipta yang menjadi sumber segala sesuatu. Namun makna terdalam dari ciptaan hanya dapat dipahami dalam terang Yesus Kristus, karena di dalam Dia segala sesuatu memperoleh arti, kesatuan, dan keindahan yang sejati. Kristus adalah pusat yang menghubungkan ciptaan dengan Allah, sekaligus menyatakan kasih Allah kepada dunia. Dengan demikian, seluruh kenyataan tidak berhenti pada dirinya sendiri, melainkan bergerak dan diarahkan kepada Allah sebagai kepenuhan akhir. Ciptaan berasal dari Allah, dimaknai dalam Kristus, dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Dalam terang ini manusia dipanggil untuk memandang ciptaan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jalan yang menuntun hati kepada persatuan dengan Allah, yang adalah sumber, pusat, dan tujuan segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Frater Bastian yang sudah memaparkan materi dari stansa 5 dengan begitu tenang, perlahan, tidak tergesa-gesa. Maka saya pikir sudah sangat jelas arti dan maksud dan lain-lain, sudah sangat jelas. Nah, saya teringat akan satu pemikiran filsuf namanya Wittgenstein. Dia bilang begini, pemikiran kita manusia itu sangat beragam dan bervariasi. Maka pemikiran kita itu tidak tunggal,
pemikiran kita itu beragam, bervariasi. Nah, bertolak dari pemikiran satu filsuf ini, Wittgenstein, saya pun semakin yakin dan menduga bahwa di dalam pikiran kita manusia yang adalah basis perpustakaan ilmu pengetahuan, tentu kita semua yang hadir di sini sudah punya pertanyaan yang beragam. Bisa saja ada refleksi-refleksi yang terkait dengan materi sore ini, ada pengalaman-pengalaman pribadi atau personal. Maka saya berikan kesempatan kepada kita semua, suster, frater, dan juga Bapak Ibu umat yang hadir pada kesempatan ini untuk berbagi pertanyaan, berbagi refleksi kita, dan juga berbagi pengalaman-pengalaman yang kita punyai. Kesempatan saya buka kepada kita semua. Oke, Ibu Retno mau bertanya. Silakan Ibu. Enggak ada yang tanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Maaf juga kalau setiap ada pertemuan saya selalu bertanya. Saya ingin menanyakan tentang mencurahkan 1000 rahmat di bagian bagi Yohanes dari salib. Keberadaan ciptaan itu sendiri adalah rahmat, tanda kasih Allah yang bebas dan penuh kebaikan. Saya jadi langsung tertuju kepada kejadian yang ketika Tuhan menciptakan ikan, tumbuhan itu. Nah, itu saya cuma belum paham tentang ini yang bebas. Tanda kasih Allah yang bebas. Bebas itu maksudnya bebas seperti apa gitu? Apa bebas kita sebagai manusia itu menggunakan segala isi ciptaan itu dengan bebas, atau bebas seperti apa? Itu yang saya belum paham ini tentang ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno. Pertanyaannya sangat jelas. Seperti apa tanda kasih Allah yang bebas itu? Di situ Ibu Retno belum mengerti secara jelas, belum memahaminya. Maka saya berikan kesempatan kepada frater untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Biar begini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Retno. Mengapa tanda kasih Allah yang bebas itu yang semacam agak mengganggu dengan diksi atau pilihan kata bebas. Tanda kasih Allah yang bebas dan penuh kebaikan. Artinya yang dimaksudkan di sini tanda kasih Allah yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas, dan tanda kasih Allah itu kan dia sepenuhnya tidak terbatas sama sekali kepada kepada semua ciptaan. Dia tanda kasih Allah yang penuh dan bebas, tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas sebenarnya di situ. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, jawabannya sangat jelas. Tanda kasih Allah yang bebas itu berarti tanda kasih Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas hanya pada satu ciptaan, tetapi menyangkut semua, menyeluruh. Mungkin ada tambahan? Ya, Ibu saya belum tahu namanya, bisa sedikit perkenalan. Ya. Terima kasih Romo. Sebenarnya saya sudah lama sama Mbak Upi sama Mbak Reno, tapi lama memang pasif ya. Baru kali ini perkenalkan, nama saya Yuni.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya ini, Frater. Tadi kan Frater sebutkan reinkarnasi ya, dari kuasa Allah ke alam materi ya, Frater ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, pemahaman reinkarnasi secara pandangan umat Katolik itu bagaimana? Apakah penyatuan roh kita manusia yang sangat segalanya terbatas ini dengan kuasa Allah yang maha tinggi tidak bisa kita jangkau secara akal sehat manusia? Itu aja Romo, Frater, pertanyaan saya. Pemahaman reinkarnasi secara pandangan Katolik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni. Saya sudah tahu namanya ternyata Ibu Yuni. Ibu Yuni belum atau masih kurang paham tentang apa itu reinkarnasi dalam pandangan gereja Katolik. Frater Bastian sudah belajar teologi, saya pikir bisa menjawabnya dan tidak terlepas dari kemungkinan yang lain bisa ditambahkan oleh teman-teman Frater dan juga Pater Remi yang ada di sini. Terima kasih Frater, silahkan. Ada prior. Baik, terima kasih. Kalau tadi mungkin Ibu salah mendengar, bukan reinkarnasi sebenarnya tadi, inkarnasi. Tapi baik, itu mungkin pertanyaan tambahan. Tapi saya mau coba untuk menjelaskan sedikit tentang inkarnasi. Inkarnasi itu di mana Allah itu menjadi manusia. Itu ada dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 20 kayaknya. Kalau ada kitab suci bisa langsung buka. Inkarnasi, peristiwa inkarnasi, peristiwa di mana Allah menjadi manusia. Kalau reinkarnasi itu saya kurang tahu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Oh, ada tambahan. Baik, ada tambahan dari Frater Rian, saya persilahkan. Baik, mungkin ini sedikit tambahan saja soal konsep dari reinkarnasi itu. Kalau untuk dalam gereja Katolik sendiri, memang reinkarnasi itu tidak digunakan karena dalam konsep pemahaman gereja Katolik sendiri, manusia itu hidup satu kali saja. Sedangkan kalau reinkarnasi, nanti ketika dia mati, dia akan menjadi sesuatu yang lain. Dalam artian dia akan hidup terus. Mungkin waktu kami kuliah kami juga mempelajarinya di agama Buddha, di mana manusia itu ketika dia mati dia akan mengalami kelahiran kembali, menjadi sesuatu yang berbeda. Mungkin bisa tetap menjadi manusia, tapi dia tuh terus menerus memurnikan diri. Jika memang dalam kehidupannya dia itu, misalnya dia orang jahat, ketika dia mati dia bisa menjadi makhluk yang lebih rendah dari manusia, kurang lebih seperti itu. Itu konsep reinkarnasi. Jadi manusia itu dia dilahirkan kembali secara terus menerus. Kalau seandainya dalam gereja Katolik manusia itu hidup sekali saja, dan kita tidak memakai reinkarnasi tapi kebangkitan tubuh dan juga jiwa dan menghadap Allah. Dia tidak akan kembali lagi menjadi manusia. Dari saya itu saja. Terima kasih tambahan dari Frater Rian. Saya pikir jelas ya pemahaman dari reinkarnasi dan juga inkarnasi itu sendiri. Baik, sekarang saya buka, atau ada yang mau menambahkan? Baik, ada tambahan dari Pater Remi terkait? Ada. Oke, Ibu. Terima kasih, langsung saja. Tadi disebutkan Frater Bastian bahwa inkarnasi itu Allah menjadi manusia ya, ya. Berarti secara singkat pemahaman saya, kalau Allah menjadi manusia berarti inkarnasi itu Tuhan Yesus sendiri, ya kan?
Allah menjadi manusia berarti Tuhan Yesus itu sendiri inkarnasi begitu. Betul atau salah gitu? Betul. Terima kasih. Yesus yang manusia itu betul lah itu. Baik. Yesus yang menjadi manusia. Inkarnasi Allah menjadi manusia, apakah itu Yesus Kristus itu sendiri? Betul atau tidak, Frater Bastian? Terima kasih Ibu Yuni. Ini kita seperti seminar teologi. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Yuni tadi itu sudah Ibu Yuni juga sudah menjawab. Saya pikir itu jawaban dari itu Yesus Kristus tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Bastian. Saya sekarang buka kesempatan untuk bertanya atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, Suster, silakan. Ya, Suster Regina, silakan. Baik, terima kasih Frater. Terima kasih Frater Bastian untuk materinya. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang stansa bait kedua. Ia melewati belukar-belukar itu dengan tergesa-gesa. Yang saya mau bertanya seperti yang dijelaskan Frater tadi, belukar-belukar yang seperti kita lihat pohon dan gunung. Dan pertanyaannya, bagaimana saya sendiri untuk memahami tentang belukar di dalam perjalanan hidup gitu, Frater. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Regina. Ini pertanyaan terkait dengan bagaimana kita memahami ya belukar-belukar yang Suster Regina alami dalam perjalanan. Seperti apa belukar-belukar itu? Memang ini mungkin sedikit bergeser dengan apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dari Salib tentang apa itu belukar-belukar, tetapi tidak apa-apa Suster. Namanya juga pertanyaan, dan itu pertanyaan itu sangat membutuhkan jawaban. Oke, Frater Bastian, kira-kira bagaimana belukar-belukar dalam perjalanan hidup? Nah, kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Suster Regina. Jadi, sebelum saya menjawab lebih jauh tentang pertanyaan dari Suster itu, saya kembali menjelaskan sedikit tentang belukar-belukar, karena saya memberi di situ tanda kutip. Istilah belukar-belukar melambangkan unsur-unsur alam dan ciptaan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu, seperti pohon, gunung, itu unsur-unsur. Tetapi dari unsur-unsur ciptaan itu, seperti pohon, gunung, itu kan kita melihat keindahan gunung, keindahan langit dan lain sebagainya, itu bukan hanya sebagai objek fisik, tapi merupakan tanda karya Allah. Itu yang dimaksudkan di sini belukar-belukar. Tapi pertanyaan tadi, bagaimana untuk melewati belukar-belukar dalam hidup? Itu saya belum mengerti maksudnya belukar-belukar dalam hidup, atau dalam arti tantangan-tantangan dalam hidup. Bisa jadi begitu. Mungkin kalau jawaban dari saya bertekun dalam doa, itu. Atau mungkin ada tambahan-tambahan dari yang lain. Baik, saya pikir jelas maksud belukar-belukar yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes dari Salib ya. Maka saya meminta penjelasan lebih dari Pater Remi, karena Pater Remi ini adalah ahlinya Santo Yohanes dari Salib dan pasti mengerti lebih jelas apa itu belukar-belukar yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Pak Pater, saya persilakan. Baik.
Bapak Ibu, Bapak Prior, para suster dan para frater, yang pertama kita mesti paham betul bahwa ini satu kesatuan konteks puisi Santo Yohanes dari Salib. Ini bukan satu stansa yang terpisah. Jadi kita punya pikiran tuh mesti tetap berjalan, tetap ada alurnya dari stansa pertama, ya. Stansa pertama itu apa itu? Itu di mana engkau tersembunyi kekasih. Ini kerinduan jiwa yang yang merasa disentuh oleh kasih Allah sehingga terluka, kemudian dia keluar untuk mencari. Stansa ketiga itu buscando mis amores, mencari kekasihku. Kemudian stansa keempat minggu lalu itu bagaimana itu? Stansa keempat itu ketika dia mencari hutan belukar. Nah, lihat di sini kan muncul lagi belukar-belukar toh. Nah, maka kita punya pikiran harus itu. Ini satu kesatuan. Hutan belukar. Hutan itu kemarin disebut itu 4 unsur puisi minggu lalu itu, yaitu tanah, air, udara, dan api, ya toh. Dan di dalam hutan itu ada belukarnya, berarti ciptaan yang beraneka ragam. Maka klop di sini. Jadi pertanyaan ini kan bahasa puisi kiasan untuk melukiskan itu berbagai beragam ciptaan itu seperti belukar banyak sekali. Dan setiap ciptaan itu unik dan indah. Dan kemudian punya kemampuan untuk apa? Untuk menciptakan, untuk beranak pinak, berkembang biak. Dan kemampuan untuk bertahan dan juga kemampuan suportif satu sama lain. Walaupun mungkin kita harus mati, tetapi ketika mati kubur di tanah, cacing itu hidup. Itu simbiosis mutualis. Muncul konsep itu. Jadi belukar dalam konteks ini itu keanekaragaman hayati ciptaan Tuhan, hasil ciptaan Tuhan itu. Dan menarik bahwa kemarin itu di stansa 4 itu ya, ketika dicari apa semua, tell me his past, katakan kepadaku apakah dia melewati engkau. Dan hari ini sebetulnya jawaban pertanyaan terakhir itu minggu lalu itu kan pakai pertanyaan yang bait terakhir itu, baris terakhir minggu lalu itu, katakan kepadaku apakah dia melewati engkau. Dan hari ini bahwa ciptaan-ciptaan itu adalah jejak Allah. Kita bisa menemukan Allah di dalam ciptaan. Dan ini alasan mengapa kita diminta itu untuk apa? Untuk mulai ya berpikir tentang kosmologi, berpikir tentang bagaimana merawat alam ciptaan dan lain-lain, ekologi dan lain-lain. Itu karena apa? Karena ada jejak Allah. Tetapi apakah itu Allah? Tidak. Itu yang dikatakan tadi, Frater Bastian sudah menjelaskan itu. Tetapi sekali lagi, nah ketika jiwa itu melihat jejak Allah di dalam ciptaan itu indah sekali, luar biasa, menarik, terpikat. Kemudian dia bertanya, hatinya itu ketika melihat itu, hatinya bukan senang, tetapi semakin menderita, semakin terluka. Kenapa? Karena dia hanya lihat jejaknya saja, lihat jejak. Maka dia mau bukan hanya jejak, tetapi dia mau kekasih. Maka dia semakin punya kerinduan untuk mencari. Nah, harus diingat bahwa stansa 4, 5, dan 6 itu satu paket ya, satu stansa satu paket. Itu jiwa itu bertanya kepada ciptaan-ciptaan yang irasional, ciptaan-ciptaan yang irasional, yang tidak berakal budi itu tanaman, tumbuhan dan lain-lain. Kemudian berikutnya 7 sampai 8 itu kepada ciptaan yang rasional, lebih tidak bisa menjawab lagi, lebih tidak bisa menjawab. Tetapi ini hanya pancingan saja. Ini satu paket dengan yang nanti minggu depan itu. Kemudian ya masih tadi pertanyaan Ibu Retno tentang apa tadi? Oh ya soal kebebasan, maksudnya bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu indah. Dan itu dia dengan kebebasan penuh Allah menciptakan itu, dan dia menganugerahkan kepada kita sebagai ya seperti di dalam kitab suci katakan, setelah menciptakan manusia itu penuhilah bumi dan taklukkanlah. Artinya kita
berusaha kita bisa menggunakannya itu secara bebas, tetapi Allah itu sudah menciptakannya dengan sangat bebas dan dengan murah hati untuk kita, sehingga kita bisa gunakan. Tetapi kemudian ada catatan lain, jangan gunakan itu secara serakah. Nah, kemudian sekarang kita mengkritisi banyak ilmu-ilmu yang lain tuh gitu. Maka kita juga walaupun bebas, kita punya keterbatasan, kita harus bertanggung jawab untuk merawat alam itu. Saya pikir ini kemudian mencurahkan 1000 rahmat. Nah, ini kan Allah itu di dalam ciptanya itu, ya, ini Yohanes katakan angka 1000 itu angka maksimal. Itu yang paling tinggi. Artinya tadi Frater Bastian sudah menjelaskan dengan sangat bagus, bukan minimal tetapi maksimal, ya, melimpah. Kualitas keteraturan dan keindahan itu secara melimpah. Dan itu kita bisa temukan di dalam alam. Dan ini juga bisa menjadi aplikasi sangat konkret di dalam hidup kita. Nah, ketika saya melihat Suster Rosa di samping saya ini sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua, kepada saya, kepada komunitas PPK, kepada dunia, kepada gereja, itu kita menemukan jejak Allah. Dan karena itu panggilan kita ada untuk saling menghargai. Itu pesan dari sini. Kemudian suami istri, ketika suami menyadar bahwa istri adalah pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan, pasti ada saling menghormati, saling menghargai. Kemudian prior dan anggota komunitas, ketika sesama itu hadir sebagai jejak Allah, gambaran Allah, itu membantu kita untuk membangun hidup yang lebih baik. Nah, ini puisi ini sangat, ya, relevan. Kemudian mau habiskah? Atau masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Baik, penjelasan dari Pater Remi tadi sangat sudah menjawab pertanyaan dari Suster tadi. Apa itu belukar-belukar? Itu adalah simbol dari keragaman ciptaan Allah. Nah, sekarang buka pertanyaan yang ketiga dari Suster sudah, dari Bapak Ibu umat sudah. Dan saya minta perwakilan dari para fraternas mungkin sudah menyiapkan pertanyaannya. Bapak Herman, Bapak Herman juga tidak punya pertanyaan. Ya. Suster Rosa mau bertanya? Oke, silahkan Suster. Baik, Frater, terima kasih. Frater Bastian, saya pengen dijelaskan tentang itu tadi, yang materi tentang belukar-belukar tadi, coba dikembalikan dulu. Nah, Frater, itu kan belukar-belukar itu kan melambangkan yang bagian keempat itu ada keterangan di situ, ya, keteraturan Allah. Saya agak bingung, Frater. Keteraturan Allah ini seperti apa? Coba dijelaskan. Apakah Allah menciptakan yang di dunia ini teratur atau bagaimana? Baik, terima kasih Suster untuk pertanyaannya. Dan pertanyaannya itu adalah tentang keteraturan Allah. Seperti apa keteraturan Allah itu? Mohon penjelasan dari Frater Bastian. Silakan Frater. Baik, terima kasih Suster Ros, mahasiswi FTW. Pertama, saya pikir kalau hanya menjelaskan tentang keteraturan itu tidak cukup. Dia harus dari kenapa disebut kebesaran, lalu tentang keagungan Allah, lalu tentang kebaikan Allah juga masuk dalam situ. Tentang kebesaran, pertama tentang kebesaran dulu. Tentang kebesaran itu kan terlihat dengan luasnya alam semesta ini. Itu kan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Allah itu tidak terbatas, dia besar, menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat luasnya alam semesta ini. Lalu yang kedua tentang keagungan Allah, terlihat dalam keindahan dan kemuliaan ciptaan. Terlihat dalam cantiknya Suster Francisca itu tanda keagungan Allah. Itu tanda keagungan Allah. Lalu tentang keteraturan Allah ini
sejauh yang saya tahu itu tentang keteraturan di mana Tuhan itu menciptakan bumi ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dia menciptakan dengan begitu indah, begitu mulia dan begitu agung. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Frater Bastian untuk penjelasannya. Ada tambahan dari kembali lagi ke Pater Remi atau Pater Nabas? Oh, Pater. Ya, Frater Sandro, silahkan. Singkat saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit secara sederhana saja untuk melalui pengetahuan saya. Misalnya keteraturan itu mungkin kita dapat lihat misalnya ada siang, ada malam, dan kemudian ada bintang-bintang. Waktu malam itu kan ada bintang-bintang. Tuhan itu kan tidak menciptakan semua malam atau siang, tetapi Dia akan menciptakan malam, siang, kemudian ikan itu di laut atau di air. Tidak mungkin ikan itu bisa hidup di darat. Itu mungkin keteraturan yang sangat sederhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Sandro untuk penjelasannya. Bapak Superior mungkin untuk menambahkan? Ya. Oke, kembali lagi ke Pater Remi. Silahkan Pater. Baik, terima kasih. Melalui ciptaan manusia dapat mengenali atribut ilahi, sifat Allah ya, besar, berkuasa, sangat bijaksana dan sangat teratur. Kita kenal makrokosmos dan mikrokosmos, keteraturan besar dan keteraturan kecil. Itu jawaban dari Frater Sandro tadi itu tentang itu. Kita manusia ini keteraturan kecil, keteraturan besar itu alam. Nah, semua keteraturan yang kita miliki itu datangnya dari Allah, dari pencipta. Nah, dan itu yang kemudian memungkinkan kita, dan ada dinamikanya. Kemudian kita menjadi tidak teratur, kemudian karena kita bebas. Tapi bahwa Allah menghendaki semuanya itu baik dan teratur ya. Soal keteraturan itu masih beberapa hal lagi yang berhubungan dengan itu. Kemudian soal keselamatan termasuk keteraturan Allah, bagaimana Allah kemudian merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus putranya. Soal inkarnasi tadi itu kan keteraturan, bagaimana Allah itu punya plan yang luar biasa untuk kita. Tapi kemudian ternyata tidak terrealisasi secara baik, bukan karena Allah tidak punya plan yang teratur, tapi karena kita kemudian ya pencarian kita itu kita jatuh mencari tempat yang salah, mencari di tempat yang salah, kemudian kita menjadi tidak teratur di dalam hidup. Kemudian tergesa-gesa itu menarik, tadi tidak dikomentari, dan Yohanes katakan kenapa tergesa-gesa. Nanti ini ada perbandingannya, karena ketika menciptakan yang ciptaan-ciptaan yang irasional ini, Yohanes katakan itu gampang karena itu sepertinya tergesa-gesa, oni pasbai, semacam pokoknya ya sambil lalu begitu, sambil lalu. Tapi ketika bicara tentang inkarnasi, Yohanes bilang itu yang pekerjaan yang luar biasa, bagaimana rencana Allah itu tentang inkarnasi, tentang Yesus Kristus putranya supaya turun ke dunia dan lain-lain. Itu puisi selanjutnya. Jadi dia Yohanes jelaskan di sini kenapa disebut pasbai itu ya semacam sambil lalu, karena ciptaan yang karena Allah bersabda dan terjadi. Allah bersabda. Tetapi kemudian bicara tentang inkarnasi itu nanti Yohanes katakan ya itu Allah bekerja sungguh-sungguh, dan tentang iman manusia nanti ini kan satu paket. Sekali lagi ingat baik, satu paket bagaimana iman kita itu kemudian bertumbuh, berkembang. Itu sebetulnya ada di dalam rencana Allah, dan Allah menghendaki yang luar biasa baik. Tapi kemudian Allah juga dalam hati ya, karena dia beri kebebasan kepada kita, maka Allah berpikir bisa jadi tidak teratur. Nah, itu perjuangan Allah itu luar biasa. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya Yohanes ini sangat
sangat humanis, dia berbicara tentang teologi Allah yang sangat manusiawi, peka dan peduli tentang itu. Baik. Terima kasih Pak Remi sudah menjelaskan dengan runut dan bisa kita mengerti. Frater Bastian, coba cek sekarang sudah jam berapa di laptop. Kau saya cek, Oh ya, oke. Kurang 5 menit sudah menunjukkan pukul 5:30. Saya minta satu pertanyaan lagi. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ya. Bisa jadi dari Ibu Retno lagi atau Bapak Herman, suster-suster, mungkin masih ada simpan pertanyaannya, ditanyakan sekarang ya. Ya. Ibu Retno mau bertanya? Silakan. Saya berikan kesempatan. Dan di saat ini boleh satu masih dengan satu yang dari salib. Tidak apa-apa Ibu. Tadi ini di undangannya ini loh Romo, saya pikir ini kan temanya yang satu pandangan dari sang kekasih cukup untuk melukai jiwa dan menyatakan api cinta yang tak terpadamkan gitu. Dari di sini saya tuh bilang, saya menyampaikan sini Romo, melukai jiwa itu kan berhubungan dengan rasa sakit gitu ya. Tetapi di sini dikatakan juga menyalakan api cinta. Menyalakan api cinta itu kan berhubungan dengan terang. Berhubungan dengan terang. Nah, kenapa kok Santo Yohanes itu menggunakan bahasa yang bertolak belakang antara dengan melukai jiwa dan menyalakan api cinta? Dan saya percaya bahwa ini tujuannya untuk membawa jiwa kita kepada persatuan dengan Allah. Santo Yohanes dari Salib mungkin seperti itu. Ini yang, tapi saya bingung dengan melukai jiwa. Itu kan berhubungan dengan melukai itu kan pasti dengan ada unsur senjata atau apa gitu kalau kita ya. Terus menyalakan api cinta itu kan ada dengan api gitu. Ini kan melukai ada rasa sakit, tetapi yang membawa persatuan, rasa sakit yang membawa persatuan kepada Allah. Sementara menyatakan api cinta itu membawa terang. Itu bagaimana memaknai Romo? Baik, terima kasih Ibu Retno. Langsung saja Pak Remi sudah mau menjawab sekarang, silakan. Baik, terima kasih Ibu Retno. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Tapi ini penting. Tadi saya katakan itu kita mesti ikut alur dinamika puisi ini ya, ikut dinamika puisi ini. Contoh yang sangat sederhana. Nah, ketika orang memberi salam kepada ya sedang jatuh cinta ya, ini dua jiwa yang sedang jatuh cinta, kemudian dia tiba-tiba dapat ini tiba-tiba si perempuan itu dapat ini, dia lihat, oh hadiah yang indah sekali. Oke, dia senang. Pertama dia senang dengan hadiahnya, tetapi hadiah ini membangkitkan rasa cinta yang lebih besar lagi. Kalau benar ya, kalau dia memberi, kalau orang yang dia senang dengan hadiah, dia pergi lupa yang pemberi hadiah. Tetapi kalau jiwa yang sungguh peka, maka ketika dia melihat hadiah ini, api cinta di dalam hatinya itu semakin besar, ingin supaya siapa ini nih menemukan dia ini. Nah, sama dengan hal ini. Nah, ketika lihat ciptaan, karena di dalam ciptaan itu ada jejak Allah. Nah, jejak Allah itu sebetulnya pertama itu kita senang. Tetapi kemudian rasa cinta itu membuat kita sampai dalam bahasa Yohanes dan Salib kan. Rasa cinta itu kemudian semacam jiwa itu terluka karena cinta. Nah, beda terluka karena benci. Terluka karena benci itu kemudian orang menjadi sakit, luka batin. Tapi terluka karena cinta itu orang kemudian mengejar, akan mencari terus, dia yang membuat hati kita terluka karena cinta itu sampai menemukan. Dan kesimpulan Yohanes dari Salib bahwa luka karena cinta itu tidak ada obat yang lain
kecuali orang yang melukai. Jadi luka karena cinta Allah itu tidak ada obat yang lain. Kita mau kasih yang lain, mau obat paracetamol, obat apa, semua yang lain itu tidak. Ciptaan-ciptaan lain tidak. Hanya Allah sendiri, karena Allah yang melukai, hanya Allah yang bisa menyembuhkan luka itu. Jadi cinta kita di dalam hati itu, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah itu semakin membara. Api cinta itu semakin membara. Karena apa? Karena kita pengalaman terluka oleh cinta, itu menggembirakan. Dua hal ini, maka ini pengalaman. Kemudian bicara tentang pengalaman mistik, orang yang punya pengalaman rohani yang tinggi itu dia akan mencari. Dia tidak sebatas pengalaman rohani saja, tapi dia mencari orang yang memberi pengalaman itu. Dan ini kemudian membuat kita semakin tekun berdoa. Pengalaman kita mengalami rahmat Allah satu kali kita berdoa, kita macam indah, damai sekali. Oke, itu pengalaman. Tetapi kemudian kita berjuang terus. Pada kesempatan lain kita tidak merasakan itu. Kalau kita putus asa, stop di jalan habis. Maka kita mesti api cinta itu selalu bertumbuh di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga selalu mencari, berjuang, semakin tekun. Semakin dekat itu bahkan semakin menderita. Karena kerinduan itu semakin besar itu, jiwa kita itu semakin menderita. Tapi ketika dipuaskan oleh Allah, itu sukacita paling besar dan obat yang paling. Nanti kita akan lihat di stansa ke-7, 7-8 itu Yohanes bilang, saya tidak tahu lah bagaimana terjadi, tetapi Pak, saya merasakan getaran di dalam diri itu luar biasa. Tapi saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi bahwa hati kita itu merasa ada sesuatu yang kurang begitu. Semacam sakit, tetapi sakit yang nikmat. Nah, ini kan bahasa-bahasa puitis itu kan bahasa puitis dan sekaligus mistik. Kalau puisi saya, tapi puisi mistik ini artinya pengalaman rohani yang mendalam itu, luka karena cinta kasih Allah itu, kemudian ya membangkitkan perasaan cinta itu semakin besar. Maka nyala cinta itu semakin membara dan maunya supaya menggapai orang yang membuat kita jatuh cinta. Itu Ibu. Terima kasih Pak Remi untuk penjelasannya, dan juga Pak Nabas, para suster, frater, Bapak Ibu umat semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Dan sekarang karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30, jam 5:30, setelah ini kita tidak lagi doa penutup, kita langsung ke kapela, ambil waktu untuk bermeditasi, lalu kemudian misa dan digabung dengan ofisia ibadat. Sebelum ke kapela, sebelum kita kembali ke kapela, saya minta Frater Bastian untuk kembali ke tempat duduk di sini ya, Frater. Minggu depan saya sendiri materinya tentang stansa 6 masih ada hubungan satu paket ya, seperti yang dikatakan oleh Frater Mitri, satu paket. Maka kita nanti di minggu depan. Terima kasih Frater, saya persilakan untuk kembali duduk sini. Baik, kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk Frater Bastian, Frater Remi, dan kita semua. Sekarang kita langsung menuju ke kapela untuk meditasi, doa, dan selanjutnya itu kita bisa kembali ke rumah. Terima kasih.